saya Gubernur Fatur Rahman dari kelompok 6 mata kuliah komunikasi organisasi. Pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang krisis depo Pertamina yang ada di Pelumpang. Pertama-tama kita mulai dari perkenalan anggota dulu. Nama saya Gubernur Fatur Rahman, lalu nanti ada 3 rekan saya, ada Adina Sanita, Syifa Putri, dan juga Miftahul Razak Araihan. Nah, pertama-tama kita perkenalan dulu nih dengan depo Pertamina Pelumpang. Sebenarnya depo Pertamina Pelumpang itu apa sih? Depo Pertamina Pelumpang adalah terminal BBM yang paling penting atau terminal BBM terpenting di Indonesia. Kenapa nih? Ya, itu karena terminal BBM ini menyuplai sekitar 20% kebutuhan BBM harian di Indonesia dan 25% dari total kebutuhan SPBU Pertamina. Nah, throughput BBM ini rata-rata sebesar 16.504 kiloliter per hari dan wilayah distribusi utamanya itu meliputi Jabodetabek. Nah, depo Pelumpang ini beroperasi mulai tahun 1974 yang memiliki kapasitas tangki timbun sebesar 291.889 kiloliter. Nah, kita sekarang akan ngebahas tentang penyebab terjadinya krisis depo Pertamina Pelumpang. Pada Jumat tanggal 3 bulan Maret sekitar pukul 20:20 WIB atau jam 8 malam telah terjadi kebakaran di terminal bahan bakar minyak TBBM di Pelumpang, Jakarta Utara. Direktur Utama PT Pertamina Persero yaitu Nike Widiawati menyebutkan bahwa insiden kebakaran di depo BBM Pelumpang ini bukanlah berasal dari tangki penyimpanan BBM yang terbakar, melainkan pipa penyalur BBM menuju tangki tersebut yang bermasalah. Akibat insiden ini, 17 orang meninggal dunia dan 50 orang mengalami luka-luka. Dengan berbagai tingkatan keparahan, api yang menyambar hingga kedua kawasan rumah warga atau RW ini juga mengakibatkan ratusan orang terpaksa mengungsi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD DKI Jakarta menyatakan warga yang mengungsi akibat kebakaran mencapai 1.085 jiwa. Nah, jadi awal mulai dari krisis ini adalah ada warga yang berpendapat bahwa hal ini karena tangki penyimpanan BBM yang terbakar, namun Pertamina membantah dan memberikan pernyataan bahwa hal ini disebabkan oleh pipa penyalur BBM yang bermasalah. Untuk level krisis, di sini level krisis akibat ledakan DPO Pertamina Pelumpang berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNN masuk ke dalam kategori level 3 atau bahaya tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa situasi krisis yang terjadi cukup serius, sehingga level krisis yang terjadi pada PT Pertamina ini terhadap insiden kebakaran tersebut adalah krisis makro. Karena dampaknya yang sangat besar dan melibatkan banyaknya pihak, yaitu korban, ada masyarakat dan pemerintah dan perusahaan juga. Prakrisis, jadi PT Pertamina Persero adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang minyak dan gas. Untuk menjalankan bisnis utamanya, perusahaan ini memiliki 6 subholding yang masing-masing bergerak di bidang hulu, kilang, dan petrokimia, komersial dan perdagangan, gas, listrik, dan energi terbarukan, dan juga penggapalan. Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, PT Pertamina ini sudah mengalami 7 kebakaran depo dan kilang minyak Pertamina, termasuk salah satunya yaitu depo Pertamina Pelumpang di tahun 2023. Kebakaran di Pelumpang sendiri bukan untuk kali pertama. Peristiwa serupa pernah terjadi 18 Januari 2009. Krisisnya itu ada korban jiwa, kerusakan bangunan, gangguan pasokan BBM, dan yang terakhir ada dampak lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Razak Araihan akan menjelaskan tentang pasca krisis. Berjanji akan melakukan investigasi, PT Pertamina akan melakukan investigasi agar musibah ini tidak berulang. Seperti yang dikutip bersama manajemen Pertamina dan anak perusahaan PT Pertamina. Patra Niaga telah membentuk tim gabungan pencari fakta, menjamin pasokan BBM aman. PT Pertamina memastikan musibah kebakaran tersebut tidak mengganggu pasokan BBM. Untuk menjaga suplai BBM tetap stabil, Pertamina akan mengerahkan pasokan BBM dan LPG dari terminal terdekat, serta
menanggung biaya pengobatan korban. Pertamina juga berkomitmen akan bertanggung jawab penuh dengan menanggung semua biaya, baik korban jiwa hingga pengobatan untuk para korban. Memberikan bantuan kepada para korban. Pertamina telah menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang berdampak, antara lain berupa air minum, makanan siap saji, makanan ringan, kasur, selimut, hingga masker. Baik, selanjutnya adalah situasi krisis yang terbentuk. Pada perusahaan Pertamina, krisis yang terbentuk yaitu krisis kronis. Pada tahap ini, peristiwa kebakaran depo Pertamina di Pelumpang masih tersimpan dalam ingatan orang-orang, bahkan efek trauma dan kesedihan untuk orang-orang yang ditinggalkan masih terasa sampai saat ini. Dikarenakan ledakan tersebut mengakibatkan kebakaran besar dan menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi perusahaan maupun masyarakat sekitar. Selanjutnya ada dampak dari kebakaran. Dampak dari kebakaran tanggul bahan bakar minyak Pertamina Pelumpang ini tentunya berdampak negatif dan banyak sekali kerugiannya. Menurut laporan resmi dari Pertamina, total kerugian akibat ledakan tersebut mencapai 15 miliar, yang meliputi kerusakan infrastruktur, properti, dan kendaraan yang ada di sekitar lokasi ledakan. Namun, kerugian yang lebih besar lagi adalah dampaknya pada masyarakat dan lingkungan sekitar. Banyak warga yang kehilangan tempat tinggal dan sumber penghasilan karena ledakan tersebut. Selain itu, lingkungan sekitar juga mengalami kerusakan yang parah, termasuk lahan pertanian yang menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat setempat. Hal ini tentu saja sangat memprihatinkan dan harus menjadi perhatian utama dalam penanganan krisis ini. Lalu selanjutnya adalah penanggulangan krisis. PT Pertamina Persero akan membentuk sebuah direktorat baru khusus terkait Health, Safety, Security, dan Environment atau disingkat HSSI yang sebagai keselamatan dan kesehatan kerja usai insiden kebakaran depo Pelumpang yang merenggut korban jiwa. Lalu selanjutnya Pertamina akan terus memperluas buffer zone atau jarak aman seluruh aset baik itu terminal, kilang, dan hulu migas dengan melakukan audit keselamatan, pemetaan, dan mengalokasikan anggaran khusus. Lalu yang terakhir, pemerintah memberikan 2 opsi yang bisa dilakukan untuk mengatasi dampak dari kebakaran Pelumpang. Yang pertama, yaitu memindahkan depo Pertamina Pelumpang ke Pulau Reklamasi. Lalu selanjutnya, kedua adalah merelokasikan warga sekitar karena depo adalah zona yang berbahaya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai krisis perusahaan Pertamina terhadap kebakaran di depo Pelumpang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.